Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan nama lengkap saya Maria Immaculata Berabulu dari SMA Katolik Saint Peter WK Bubak, peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswi 2590 2549 50176, dan ini adalah KTP saya, dan ini adalah bukti lapor diri saya di LPTK Universitas Negeri Makassar sebagai bukti keabsahan bahwa apa yang saya kirim ini adalah benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greetings. Okay, good morning, students. Good morning. Okay, well, how are you today? I'm fine. I'm fine too. Thank you. Okay, students, before we start our class today, let's pray together. I want to ask someone to pray in front of me. Would you please, Chanti? Listen, friends, let us pray. Our Father who art in heaven, thank you so much, Jesus, for your blessing from morning until now. Now, Jesus, we will start our study. Please blessing us. Thank you, Jesus, in the name of Lord, in the name of Jesus, Amen. Thank you, Auntie. Okay. Anybody absent today? No. Are all of you present here today? Yes. Okay, thank you, guys. Nah, I want to ask you guys. Saya ingin bertanya tentang have you ever read about instruction or receipt? Sudah pernah baca atau melihat resep makanan atau how to make something? Yes. Okay, good. What kind of receipt you have read? Okay. Cake? Okay, ada yang bilang cake ya? Fried chicken. Ya? Fried chicken. Fried chicken, wait. Ayam goreng. What? Sandwich. What else? Ice cream. Ice cream. Yang lain? Cupcake. Okay, cupcake. Good. You are so smart. Okay, materi kita hari ini berkaitan dengan bagaimana membuat atau how to make something, bagaimana membuat sesuatu ya. Itu yang seperti contoh tadi yang kalian sebutkan. How to make cupcake, ice cream, apa lagi tadi? Fried chicken. Fried chicken, fried rice, ya, itu ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana how to make something, ya. Nah, materi kita hari ini berkaitan tentang prosedur, guys. Yang kalian lihat di papan ini apa? How to make coffee. How to make coffee ya, coffee. How to make coffee. Nah, ini yang ada nomor 1, 2 sampai the last one is 6. Kalian bisa lihat. Ini gambarnya saja, tidak ada stepnya di sana, tidak ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama kalian lihat gambar apa? Coffee. Yang ini. Terus yang kedua? Black. Apa? Gelas ya. Black. Terus yang ini? Apa? Cup. A cup ya. And then
Yang ini apa nih? Pour to coffee. Ya, belum sampai ya, sudah di mix ya, sudah di mix di dalam gambar ini. Nah, ini kalian bisa lihat prosedur teks. Ini ada definisinya. Jadi prosedur teks itu adalah anak-anak, it's a kind of text that tell us how to make something atau how to do something. Next, di dalam bahasa Inggris, seperti yang kalian ketahui bahwa ada generic structure-nya atau struktur penulisan dari prosedur teks. Yang pertama itu ada goals, second ada material, and then steps. Jadi there are three types of how to generic structure of prosedur text. Nah, ada yang tahu tidak goals itu apa? Tujuan. Tujuan. Oh, thank you. You're so smart. Material apa? Bahan. Oke, bahan. Terus step? Langkah. Langkah. Give applause for all of you guys. Nah, ini ada penjelasannya mengenai generic structure of procedure text. Yang pertama tadi goals, the purpose of making or operating something. Jadi the purpose of tujuan membuat atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua ada material. Ada material ya, list of materials or ingredient needed ya, yang dibutuhkan ya, bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Next steps. Step itu this section provide a details or step by step on how to make something. Jadi di bagian step ini anak-anak itu akan menjelaskan tentang langkah-langkah ya, step by step. Jadi sesuai tadi prosedurnya step by step. Bagaimana membuat sesuatu. Terus selain daripada itu, selain generic structure, ada juga language feature of procedure atau dalam bahasa Indonesianya unsur kebahasaan. Ada 3 juga unsur kebahasaannya. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Masih ada yang ingat rumus simple present tense? Do you still remember? Ini kayaknya waktu masih SMP. Kalian sudah dapat mengenai tenses ya? Oke, masih ada yang ingat? Masih ingat? Dia menggunakan verb apa? Verb one. Jadi menggunakan verb one. Kalau rumusnya itu saya mau mengingatkan, ini saya mengingatkan saja. Subject plus verb one plus object plus complement. Tapi kalau di prosedur teks itu hanya fokus pada menggunakan verb one ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Terus yang kedua itu imperative sentence. Tadi yang pertama menggunakan simple present tense ya. Menggunakan yang pertama tadi simple present tense. Terus yang kedua imperative sentence. Nah, yang kedua itu menggunakan imperative sentence. Oke, menggunakan imperative sentence. Nah, imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia contohnya kalimat perintah apa? Tutup pintu. Close the door. Tutup pintu. Nah, tapi kalau dalam prosedur teks itu menggunakan contohnya letakkan atau masukkan. Contohnya put atau dry.
gitu ya. Coba masukkan di dalam oven, ya. Put on a glass. Nah, itu imperative sentence atau biasa juga disebut command word, ya. Kalimat perintah sama saja. Have the similar meaning dengan imperative sentence. Terus yang terakhir menggunakan connective word. Jadi menggunakan connective word ya. Nanti ada kalau connective word itu kalimat penghubung. Contohnya pertama-tama atau first, gitu ya. First, after that, gitu ya. Terima kasih. Any questions so far? Ada pertanyaan? Have you got it? Paham? Yes. We got it. If there's no any questions, I want to divide it into 6 groups. Kelompok merah di sini. Materi ini sudah biasa kalian buat di rumah. Finish. Sudah? Yes. Nah, it's time to present. Ini waktunya untuk kita presentasi. Ya, kita mulai dari kelompoknya Randi. Kelompok 6. Kelompok 6. Cepetan untuk kelompok 6. Oke, yang lain sambil menyelesaikan while you finishing your task, supaya bisa fokus ke teman-teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang prosedur tes. Jadi kita dengar mereka membahas tentang apa. Time is yours. Okay, thank you for the chance given to our group. Now we would like to present our project about procedural text. Before we start our presentation, we would like to introduce myself. I am the first speaker. I am Randy as the second speaker. My name is Ila. Today we will talk about how to make coffee, propose how to bring back our energy and make our body relax.
material or tools, a single cup, spoon, teaspoon, coffee powder, and sugar. Steps. First steps, put coffee powder to the cup and then take the hot water to the cup that was filled with coffee powder. Put some sugar, 2 or 3 teaspoons. After that, mix it all together and finally you can enjoy your delicious coffee. Maybe you can put some bourbon or some food you can enjoy. Okay, Papa. Have any question? Yeah, questions. Questions? Any questions? Presentasi tentang how to make coffee, ya? How to make coffee. Any questions? Yeah, raise your hand. Yeah. Thank you for the time opportunity to. Louder please, louder please. Thank you for the chance to given to me. I want to ask about. Can you repeat again about step how to make coffee? Thank you. They ask about how to make coffee. The step. Put coffee powder to the cup and then take the hot water to the cup that was filled with the coffee powder. Put some sugar, 2 or 3 teaspoons. After that, mix it all together and finally you can enjoy your delicious coffee. Maybe you can put some bourbon or something that you can eat and enjoy with the coffee. Alright, I appreciate it. Any questions so far? Ask your friends. That's all we can say. Thank you. Okay, group 6 present about how to make coffee. Tadi ada yang saya dengar, tapi mungkin kalian tidak terlalu perhatikan. Ada yang saya dengar, si Rani bilang, nah tadi imperatif dalam series selector ada namanya imperatif sentence. Nah di bagian presentasinya si Rani dan teman-teman Rani and friends, saya tadi mendengar ada put and powder, ya. Put and powder. Nah, put and powder. Ada yang tahu apa itu powder? Ya. Bubuk ya, tepung ya. Put and powder. Put. Ini ada kata put di sini. Put. Ada yang tahu what is put? What is put? Simpan. What else? Taruh. What else? Letakkan. What else? Simpan, taruh, apa lagi tadi? Letakkan. Put. Nah, put and powder. Masukkan atau taruhlah bubuk kopi. It's a kind of imperative sentence, ya. Jadi put and powder. Jadi ini termasuk imperative sentence. Kalian pintar ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ini sudah termasuk imperative sentence. Put and powder. Itu common word atau imperative sentence. Kalimat perintah. Taruhlah bubuk kopi. Itu kalimat perintah. Masukkan. Dan put ini letakkan ini adalah kata kerja bentuk apa ini? Bentuk apa? Noni bilang apa? Bentuk pertama apa? Pertama tuh tunggal. Verb one ini ya. Jadi ini termasuk verb one. Jadi strukturnya menggunakan simple present tense yang fokusnya menggunakan verb one. Ya.
kata kerja bentuk pertama. Itu. Ini sudah termasuk ada imperatifnya, ada simple present. Ya. Terus tadi first, ada kata first tadi ya. Ada kata first. First itu namanya connective word, ya. Kata penghubung, ya, penghubung sebuah. Kalian dengar ada apa? Di film-film itu pasti mereka bilang give me some water. Agak susah. Dari sekian persentase kalian sudah mendengarkan banyak contoh-contoh prosedur teks, contoh prosedur teks. Bagaimana how to make atau to do something. Ya. Masih ingat jenis struktur yang ada di dalam prosedur teks apa saja? Yang pertama apa? Yang kedua? Material. Apa lagi? Steps. What is called? Tujuan. Apa materials? Bahan. Included apa tadi? Termasuk apa? Tools and ingredient ya. Ingredient. Ulang, all of you. Ingredient. Apa tadi? Language feature-nya apa saja? Masih ingat? Ada berapa? Ada berapa language feature? Unsur kebahasaan yang terkandung di dalam prosedur teks tadi. There are 3 language features. Yang pertama apa? Simple present tense, imperative sentence, and the last one connective word. Imperative sentence itu apa? Kalimat perintah atau juga biasa disebut common word ya. Kalau connective word apa tadi? Kata penyambung ya atau penghubung. Ada tadi yang saya dengar tadi ada menggunakan kata and, first, after that. Itu termasuk dalam contoh connective word. Ya. Oke. Terus ada imperative sentence juga tadi yang saya berikan contohnya seperti ini. Put a powder, cut the melon, terus blend the melon. Ada tadi yang disebut tadi blend the melon ya. Blend itu apa ya? Blend atau mencampurkan, menghaluskan ya. Blend. Ya, bisa ya. Any questions so far, guys? Ada pertanyaan? Is there any questions? No? Have you got it? Yes. Oke ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang prosedur teks, ada jenis strukturnya dan ada language feature-nya terkandung dalam prosedur teks. Dan kalian sudah mempelajarinya dengan language feature-nya dan beberapa minggu depan kita akan bertemu lagi dan tolong kalian kerjakan. Saya minta kalian untuk membuat mini project tapi individual work. Kalau hari ini kalian dalam in group, but next week kalian saya minta untuk membuat project tentang how to do atau to make something ya. Ini bebas kalian bebas membuat apa saja terserah kalian dan tolong kalian cantumkan generic structure-nya dan language feature yang terkandung di dalam teks yang kalian buat. Kerjakan di buku tugas ya, dibuatkan sendiri bukunya supaya
definition. You all understand. I can explain it more if you don't understand. No? Are you sure? Yanti asked about ice breaking. Tadi Yanti bilang ice breaking. One more time. One more time. About lagu yang tadi. Yes. Oke, kita mulai ya. Yeah. Nice to see you, everybody. I'm Miss Ima as an English teacher. I say yes, you say no. Yes. No. Wow. Okay, I think that's all for today. Before we close the class, I want to ask someone to pray us, to guide us in prayer. Nanti, can you lead us in a prayer? Do you understand what I'm talking about? Yes. So there is difficulty line in my class. Tidak ada? Tidak ada kesulitan ketika kalian belajar. Ya. Oke, kalau tidak ada, kalian ingat tugasnya mini project kalian buatkan tugasnya how to make atau to do something ya. Yes. Nah, dari pengenalan hari ini, saya harap semoga kalian bisa benar-benar membaca ulang di rumah, kalian pelajari lagi materinya supaya kalian benar-benar paham ya. Sehingga kalau nanti di kegiatan selanjutnya kalian sudah paham dulu tentang prosedur ya. Dan ingat pengertiannya dan jenis structure dan language feature yang terkandung di dalam ya. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita satu hati dalam doa. Dalam nama Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari rumah kami hingga ke lembaga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati guru-guru kami sehingga mereka bisa sampai ke sini dengan keadaan selamat dan memberi kita mata pelajaran ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Engkau bimbing dan berkati kami agar kami pulang kedua orang tua kami dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan doa perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.